Hei, saya ingin menyambut Anda di renungan harian hari ini. Kami punya sesuatu spesial. Saya tahu kalian tahu saya punya hati untuk kebangkitan rohani dan penginjilan. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, apa bedanya kedua hal tersebut? Kita akan membahasnya hari ini dalam renungan hari ini. Jadi mari kita langsung ke sana sekarang juga tanpa penundaan. Kebangkitan rohani dan penginjilan. Apa perbedaannya antara keduanya? Tidak perlu memilih. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hati kita, yaitu mencapai sesuatu di dunia ini tanpa harus memilih satu di atas yang lain. Sekarang kebangkitan rohani sering salah paham atau salah guna. Saya sering dengar orang berkata kita akan mengadakan kebangkitan rohani. Kamu tidak menciptakan kebangkitan rohani. Itu Tuhan yang mengirim dan bekerja dalam hatimu, menghidupkannya kembali. Itulah yang terjadi. Tetapi Anda lihat kita sering bicara tentang pertemuan kebangkitan dalam banyak budaya kita. Kebangkitan bukan pertemuan kecuali itu pertemuan dengan Tuhan, bukan orang. Itu kerja Tuhan. Dalam hidup kita, dan kebangkitan rohani selalu ada dan menghasilkan penginjilan. Jadi saya jelaskan ke Anda, apa itu kebangkitan rohani dan apa itu penginjilan. Kebangkitan rohani adalah pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Penginjilan adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan melalui kita untuk menjangkau dunia. Anda lihat penginjilan adalah membawa kabar baik. Itulah asal-muasal kata itu kabar baik. Ini membawa kabar baik. Nggak banyak berita baik di dunia kita, tapi puji Tuhan kita punya kabar baik. Yesus Kristus datang ke dunia, hidup tanpa dosa, sempurna, suci, wafat di salib Romawi yang kejam. Dia dikuburkan dalam makam, bangkit pada hari ketiga, dan mengalahkan setiap musuh yang didosakan manusia. Kematian, neraka, iblis, dia mengalahkan musuh kita. Kabar baik, kita bisa menang. Kita bisa diselamatkan dan kita bisa diampuni karena Yesus. Ini adalah berita baik. Itu adalah penginjilan, membagikan pesan itu dengan dunia yang hilang dan sekarat. Tetapi sekarang adalah kebangkitan rohani. Adalah apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Kebangkitan rohani adalah roh Tuhan memecahkan kita. Penginjil Mazmur berdoa dalam Mazmur pasal 51. Daud telah sangat berdosa, sungguh mengerikan. Dan dia hancur karena dosanya. Dan kehancuran itu dia meminta Tuhan untuk memperbaharuinya, untuk memulihkannya. Dan dia berkata, aku akan ajarkan orang berdosa jalanmu. Anda lihat, yang saya temukan adalah banyak dari kita karena dosa atau kepuasan diri, atau karena egosentrisme. Kita kehilangan pandangan tentang kasih Tuhan untuk dunia yang hilang. Dan jadi kita semua terpusat pada diri sendiri. Dan kita harus hancur. Kita harus hancur. Itulah maksud dari kebangkitan rohani. Saat itu hati yang patah datang. Dan kerusakan bisa datang dari salah satu dari dua cara. Ini bisa datang dari melihat Tuhan dalam kekudusannya. Kita melihat dosa kita. Itu terjadi pada Daud. Atau saat melihat dunia yang hilang. Hati kita hancur karena teman, keluarga kita butuh Yesus. Kita menangis kepada Tuhan. Berdoa. Meminta dia menyentuh mereka. Tetapi itu dimulai dengan hati yang patah, hati rendah hati, roh patah dan rendah hati. Pemazmur berkata dalam Mazmur 51 bahwa Tuhan tidak menghina. Ketika dia memulihkan kita, menghidupkan kembali kita, kata yang digunakan dalam perjanjian lama, menghidupkan kembali, Tuhan menghidupkan kembali roh kita, hati kita. Ketika itu terjadi, kita akan memiliki hatinya. Dan apa itu hatinya? Hatinya untuk orang-orang di seluruh dunia. Dunia alam semesta ada di hati Tuhan. Dan saat kita punya hatinya, kita ingin menjangkau berbagi Yesus dengan orang lain. Jadi hari ini, apakah kamu akan biarkan Tuhan merobek hatimu? Apakah kamu biarkan dia bawa kamu ke tempat kehancuran, lalu menghidupkan kembali dan memulihkan kamu, agar kamu punya hati untuk menjangkau orang lain? Kamu mulailah berdoa untuk keluargamu, teman-teman, dan rekan-rekanmu. Kemudian minta Tuhan untuk memberi kesempatan berbagi tentang Yesus. Itu adalah hubungan antara kebangkitan rohani dan penginjilan. Ketika hatimu dihidupkan kembali, kamu akan membagikan Yesus dengan dunia yang hilang.